Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, jadi setelah gagal total di 2 pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, akhirnya PSSI resmi memecat pelatih timnas Indonesia Patrick Clifford. Meskipun memiliki durasi kontrak selama 2 tahun, tetapi kerjasama diakhiri di tengah jalan. Patrick Clifford secara resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengumumkan pemecatannya di akun resmi federasi pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam keterangannya, PSSI menyebut bahwa pihaknya dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia telah sepakat untuk mengakhiri kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Sebelumnya mereka terikat kontrak kerjasama selama 2 tahun. Pemecatan dilakukan setelah Clifford gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tersingkir setelah kalah dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1 di putaran keempat babak kualifikasi grup B pada Oktober ini. Dalam pernyataan di situs resmi PSSI, penghentian kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan di bawah Patrick Clifford tidak lagi menangani timnas Indonesia di level senior, timnas U23 dan juga timnas U20. PSSI juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam postingan Instagramnya mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan Patrick Clifford dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan. Erick juga akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi timnas Indonesia berikutnya agar bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Erick Thohir juga meminta waktu untuk memberikan keterangan resmi terkait pemecatan Patrick Clifford. Untuk yang bola jangan hari ini, ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari, ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua, ya. Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, apakah pemecatan Patrick Clifford dengan staf kepelatihan lainnya sudah tepat? Kita akan bahas pagi ini bersama dengan mantan pemain timnas Aji Santoso dan juga ada pengurus Pusat Lagrande Indonesia Divisi Media dan Komunikasi Ilham Harahap. Selamat pagi Mas Aji, selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas Ilham. Oke, selamat pagi. Saya mau tanya ke Mas Aji. Mas Aji, jadi menurut Mas Aji yang sudah lama berkecimpung di dunia ini, apakah pemecatan Patrick Clifford ini sudah paling tepat supaya timnas ini bisa move on jalan yang lebih baik lagi ke depannya, Mas Aji? Ya begini, ini kan kemarin itu harapan masyarakat Indonesia kan sangat tinggi sekali ekspektasinya, mengharapkan bahwa tim kita bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi di 2 pertandingan terakhir benar-benar gagal total. Saya pikir ini hal yang wajar, satu keputusan yang wise menurut saya memberhentikan atau memutus kontrak Patrick Clifford. Kenapa? Karena kalau Patrick Clifford masih dipertahankan, tentunya ini tekanan masyarakat sangat tinggi sekali dan itu pasti akan mengganggu konsentrasi tim pelatih dan juga pemain. Jadi menurut saya langkah ini cukup tepat, tinggal bagaimana ke depan nanti Ketua PSSI Bapak Erick Thohir bisa mencari pengganti dari Patrick Clifford yang tepat, karena itu tadi menurut saya harapannya cuma satu kemarin itu masyarakat Indonesia, bagaimana tim kita bisa lolos ke Piala Dunia, seperti itu Mbak. Mas Aji, jadi menurut Anda lebih besar yang mana? Karena tekanan publik maka akhirnya dipecat atau memang karena kapabilitasnya yang dipertanyakan, Mas Aji? Yang jelas kalau Patrick Clifford tentunya juga pelatih berpengalaman, meskipun memang ketika ngelatih track recordnya kurang bagus ya, tetapi menurut saya tekanan publik itu yang salah satu yang menjadi dasar untuk memutus kontrak tersebut. Jadi menurut saya sih yang pertama tekanan publik yang begitu besar, yang kedua ya di mana-mana kalau seorang pelatih diberikan satu target dan target itu dia tak tercapai, pasti manajemen akan mengambil keputusan. Ini menurut saya satu hal yang sangat normal.
Oke, jadi kalau menurut Mas Aji pemirsa memang ini ada tekanan publik, tapi gaya melatihnya juga patut dipertanyakan. Kita akan tanya ke Mas Ilham, tapi saya mau jeda terlebih dahulu. Mas-mas ditunggu sebentar, nanti usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Nah, itu tadi pemirsa, apa kata warga? Coba kita tanya lagi, apa kata Mas Ilham Harahap, pengurus pusat La Grande Indonesia. Masih ada juga di sini bersama kami Mas Haji Santoso. Saya mau ke Mas Ilham. Mas Ilham, jadi menurut Anda pada saat pemecatan ini sudah resmi disampaikan, apakah sudah tepat ini langkah yang diambil oleh PSSI, Mas Ilham? Sangat tepat ya, Mbak Valen ya, karena teman-teman di La Grande juga setelah ini ya pergantian pelatih ya di awal Coach Patrick melatih gitu, kita juga udah kasih warning ke Coach Patrick kalau melatih kepala tim nasional senior Indonesia ini nggak bakal mudah gitu ya untuk kedepannya, karena kita bersaing dengan negara-negara elit Asia gitu kan. Dan kita tahu lah ya, di awal-awal kepelatihan Coach Patrick juga kan kita banyak tanda tanya dengan jam terbang beliau melatih sebuah tim nasional, terus ditambah pertandingan pertamanya babak belur melawan Australia segala macam. Namun kami ini sebagai supporter ya tugasnya kan mensupport gitu ya, Coach Patrick dan timnas senior gitu ya, apapun kendalanya seperti itu. Cuma di round 4 ini memang limit dari Coach Patrick dan staff yang lainnya lah ya, Arab Saudi dan Irak, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah. Dan yang lebih pahitnya ya Mbak, aku kan datang langsung ya ke Jeddah ya. Coach Patrick itu ketika kalah lawan Irak 1-0 tidak menyambangi lah kita supporter ke tribun, mereka hanya duduk, dan itu yang sebagai supporter itu rasanya seperti dikhianati lah ya. Oke. Ini dari kacamata supporter ya Mas Ilham. Nah, coba saya mau tanya ke Mas Aji. Mas Aji, menurut Mas Aji, jadi kalau nanti ada penggantinya yang baru, sudah pasti ada penggantinya yang baru, seperti apa seorang pelatih timnas itu yang cocok untuk timnas Indonesia itu seperti apa Mas Aji? Mbak, itu yang namanya tim nasional PSSI itu kan memiliki direktur teknik. Saya pikir tentunya manajemen nanti pengurus PSSI pasti akan berbicara kepada direktur teknik kira-kira pelatih yang seperti apa yang cocok untuk timnas kita. Jadi tentunya itu pasti akan menjadi pertimbangan masukan-masukan dari direktur teknik, dan tugasnya direktur teknik adalah memang mengadvise pengurus-pengurus PSSI siapa-siapa aja yang menjadi nominasi ya. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan untuk penggantinya nanti tentunya pasti apa yang disampaikan Mas Ilham tadi, memiliki satu kualitas yang bagus, memiliki CV yang bagus, dan mereka harus cepat memahami bagaimana sepak bola Indonesia. Itu yang paling penting. Tentunya akan lebih bagus juga nanti kalau mungkin masukan-masukan dari mantan-mantan pemain nasional, senior-senior pemain nasional yang mereka mengerti, itu bisa diajak urun rembuk, bisa diskusi kira-kira pelatih siapa yang nanti akan menempati pelatih kepala di timnas kita. Seperti itu sih menurut saya. Jadi menurut saya secara spesifik tentunya masih perlu pemikiran, masih perlu pembahasan, tetapi yang terpenting pelatih tersebut adalah bisa memahami karakter sepak bola di Asia. Baik, jadi kalau itu menurut Mas Aji ya pemirsa, tipe pelatih yang nanti mudah-mudahan akan dipilih dan diurun rembukan juga oleh PSSI dan timnya. Menurut Mas Ilham dan juga teman-teman di La Grande, jadi sebenarnya tipe pelatih yang paling cocok untuk timnas Indonesia itu yang seperti apa Mas Ilham? Kalau tipe yang paling cocok ya, menurut teman-teman lah ya, prototipenya mungkin ya Coach Sintayong ya, karena Coach Sintayong kan salah satu dan satu-satunya pelatih timnas senior kita dari Asia ya. Sebelum-sebelumnya kan mungkin dari Eropa Timur, Eropa Barat, atau dari mana gitu ya Mbak ya. Coach Shin ini dari Asia ya, dari Korea Selatan ya. Kalau nanti mungkin penggantinya Coach Patrick dan bukan Coach Shin, ya
alangkah bagusnya ngambilnya juga mungkin dari Asia ya, dari Uzbekistan misalkan kemarin banyak tuh keluar nama-nama Timur Kapatse atau Yesus Casas, mantan pelatih Irak, ya Baik. pelatih-pelatih seperti itulah yang kenal dan biasa bersaing di level Asia gitu ya, baik di Baik. Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia seperti itu. Oke, Mas Aji, beberapa tagline hashtag di media sosial bahkan menyebut-nyebut STY in misalnya gitu, atau Patrick out. Itu kan gempar di media sosial. Menurut Anda Mas Aji, apa yang membuat Sinteyong itu punya popularitas yang bagus dan juga mungkin hasilnya juga bagus pada saat melatih semasa kepemimpinannya di Timnas, Mas Aji? Ya, yang pertama tentunya permasalahan tersebut yang pertama diwarnai oleh kegagalan dari Patrick Kluivert, yang kedua ya di mana masyarakat Indonesia sepertinya juga banyak menyukai dengan keberhasilan Sinteyong selama di Indonesia. Tentunya itu dua masalah itulah yang akhirnya menjadi viral, yang akhirnya menjadi perdebatan di publik, di netizen ya. Tetapi saya pikir saya sangat yakin bahwa semua nanti akan dipertimbangkan. Apakah mengambil lagi ikut STY atau mungkin mengambil pelatih lain, pelatih baru. Tetapi yang jelas menurut saya itu pasti akan menjadi pertimbangan, meskipun menurut saya masih perlu pembahasan. Karena baik Patrick Kluivert maupun STY juga sama-sama memiliki satu keunggulan, kelebihan, dan tentunya juga masih ada kekurangan. Kan itu normal lah. Tetapi yang terpenting bagaimana setiap pelatih itu memberikan kepada pemain dan pemain itu bisa mengaplikasikan di dalam satu pertandingan. Itu yang paling penting. Jadi menurut saya tentunya masih perlu pembahasan. Terlalu dini juga kalau semua sudah menyimpulkan mengambil STY meskipun STY pernah di Indonesia gitu. Seperti itu. Baik. Ada satu lagi yang saya mungkin mau tanya ke Mas Ilham terakhir. Mas Ilham, salah satu yang dibahas adalah soal Patrick Kluivert, dekatnya bagaimana dengan anggota timnas, kemudian mengenal atau tidak timnya. Nah, menurut Anda selama beberapa kali berganti masa kepemimpinan di timnas, apakah memang benar ini juga harus dievaluasi dari Patrick Kluivert? Kalau dari kacamata supporter sih, saya ini ya dan teman-teman ya Mbak, kita nggak berbicara Patrick Kluivert dekat dengan pemain atau segala macam. Dengan datangnya Patrick Kluivert kan sebagai obat nih, yang katanya ada masalah ketika pelatih sebelumnya gitu ya. Namun namanya supporter itu simpel ya Mbak. Beri kami kemenangan dan kami akan percaya kalian gitu ya. Dan itu yang nggak bisa dilakuin Coach Patrick dan staff-staffnya gitu ya. Mau sedekat apa gitu pemain dengan pelatih, bondingnya gitu kan, segala macam di media sosial atau di mana. Tapi kalau ujung-ujungnya kalah, ya buat apa gitu ya. Jadi mau dekat atau enggak, bagi supporter itu nggak penting. Yang penting menang gitu ya Mbak, buat laga nanti gitu. Apalagi dua match kemarin 180 menit selisih kita ke Piala Dunia itu kayak once in a lifetime lah. Nggak pernah sedekat ini kita ke Piala Dunia gitu. Ya, banyak pihak akan mengatakan hal yang sama, yang penting adalah menang, yang penting adalah hasilnya. Nanti kita lihat ya pemirsa apa perkembangan selanjutnya. Tapi terima kasih Mas Aji Santoso, mantan pemain Timnas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Ilham Praha, pengurus Pusat Lageran di Indonesia, juga sudah bergabung pagi ini. Nah, itu tadi pemirsa adalah bincang saya pagi ini membahas soal Patrick Kluivert, tapi nanti usai jeda masih ada lagi yang lain ya Gemma ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.